untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akar yang sesuai dengan topik kita tadi adalah menjalankan Islam secara kafah, dan itu betul-betul harus dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Pak Henry diberikan kesempatan untuk memberikan satu pernyataan atau statement yang berhubungan dengan bagaimana memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Baik, alhamdulillah saya beragama Islam, dan sebelumnya saya punya pengalaman selama 6 tahun di New Zealand sebagai student dan pekerja, 8 tahun di Australia juga sebagai pekerja. Dan ketika sebagai seorang student itu, kita kan harus memperkenalkan diri kita kepada siswa-siswa lain. Itu ada dari Korea, Jepang, China, atau negara-negara lain. Dan saya jelaskan kepada mereka bahwa saya ini berasal dari Indonesia. Ada 1-2 orang mahasiswa yang bahasa kerennya itu nyeletuk, raise his hand. Mereka bilang, "Oh, you came from Indonesia? Indonesia is the most corrupt country in the world," katanya. Saya merasa tertampar sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang Sumatera, sebagai orang beragama Islam. Karena kalau sebagai seorang Islam itu, ya, jangankan untuk mengambil hak orang lain, berbuat zalim saja, berkata tidak baik saja, kita diatur di dalam Islam. Nah, gini. Selama pengalaman saya di New Zealand itu, saya tidak pernah mendengar ada korupsi. Ketika hijrah ke Australia, kebetulan di Sydney waktu itu selama 8 tahun, ada pernah baca berita, dapat informasi satu kasus salah seorang pejabat pemerintah itu korupsi kira-kira $2.000 Australia dolar. Kalau dirupiahkan, kalau $1 itu misal 12.000, berarti kalau 2.000 kali 12 kan kira-kira 24 juta. Itu seorang koruptor yang mengambil uang masyarakat atau uang pemerintah atau uang yang bukan haknya dia sebanyak 24 juta rupiah, itu harus dikeluarkan dari pejabat pemerintah, harus dikeluarkan dari tempat pekerjaan. Nah, sekarang kita kan di Indonesia sedang marak-maraknya bukan informasi dan faktanya memang kejadiannya bahwa di Indonesia kita beragama Islam, kita mentauhidkan Allah, pedoman kita Al-Quran, ya. Saking banyaknya koruptor-koruptor yang bukan hanya 24 juta, bahkan ratusan juta, miliaran rupiah, bahkan sampai triliunan. Nah, ini bagaimana? Kenapa bisa terjadi? Nah, kembalikan ke diri kita masing-masing. Kalau dibilang salah Islam, tidak mungkin Islam tidak pernah salah, ya. Dan kalau dibilang salah sistem, berkemungkinan salah sistem. Karena sistemnya tidak memberikan hukuman efek jera kepada koruptor-koruptor yang telah mengambil yang bukan hak mereka sampai triliunan rupiah. Malah sekarang ada kasus pencucian uang, ya mungkin saya tidak perlu sebut namanya, dari pejabat pemerintah sampai 349 triliun, dan masih banyak mungkin para saudara-saudara seiman sekalian yang lebih valid datanya mengenai apa saja
yang terjadi di Indonesia pada umumnya, dan mungkin di negeri masing-masing seperti saya ini mungkin di Kepulauan Riau, ya ada yang terjerat, yang tertangkap tangan malah dengan kasus korupsi. Nah, untuk pemberantasan korupsi di negara kita pada umumnya, dan mungkin ya bukan mungkin ya, yang harus dilakukan oleh oknum-oknum yang bertanggung jawab adalah menjalankan Islam secara kafah. Artinya jalankan Islam secara keseluruhan. Karena di dalam Islam itu jangankan untuk mengambil hak orang lain, menyalahgunakan fasilitas negara, membunuh satu makhluk saja, itu tuh ada sanksinya. Nah, di negara kita ini sepertinya ya, pendapat saya sendiri ini sebaiknya untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akar yang sesuai dengan topik kita tadi adalah menjalankan Islam secara kafah, dan itu betul-betul harus dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Jadi siapa yang korupsi, ya mungkin mereka harus ada dalam Al-Quran, mungkin kalau ada yang mencuri mereka harus potong tangan. Nah, jadi ada efek jerah, dan insya Allah kedepannya tidak akan ada lagi manusia-manusia yang akan berani mengambil yang bukan haknya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.